malam hari ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita sama-sama doakan pula saudara-saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, teman kita atau keluarga kita yang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai tentang kitab Bulughul Maram. Malam ini kita melanjut kepada bab Sholatil Musafiri wal Maridi, yaitu bab sholatnya orang yang dalam perjalanan dan sholatnya orang yang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sampaikan satu hadis. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Ashbah wan Nazair. Kitab Ashbah wan Nazair ini salah satu kitab yang dikatakan yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih, yaitu dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan kitab ini ditulis pada abad ke-8 Hijriah. Ada satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa yang Nabi sampaikan? Bu'istu bil hanifiyyati samhah. Bahwa kata Nabi, aku ini diutus oleh Allah dengan membawa agama yang mudah untuk diamalkan. Maknanya apa? Bahwa agama ini dibawa oleh Nabi SAW, disampaikan kepada umat. Tujuannya adalah agar semua umat ini bisa melaksanakan terhadap agama tersebut, sehingga tidak mempersulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Nabi tadi menyampaikan bahwa aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang mudah diamalkan, tapi bukan dimudah-mudahkan. Ya, dalam hal ini bukan dimudah-mudahkan, tapi memang mudah kita amalkan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan perintah agama tersebut. Nah, dalam hal ini maka dari bab yang akan kita bahas mengenai tentang sholatnya orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau sholatnya orang yang sedang sakit, maka di dalam istilah fikih ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Ya. Jadi rukhsah ini adalah keringanan. Bagi siapa? Salah satunya bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Nah, bagi orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan yang memenuhi syarat untuk bisanya sholat tersebut dijama ataupun diqashar, maka silahkan, boleh untuk dijama dan boleh untuk diqashar. Pertanyaannya, orang yang boleh untuk sholat di jama' qashar itu apakah perjalanannya itu dalam rangka untuk ketaatan atau dalam rangka untuk maksiat? Nah, dalam hal ini sudah tentu perjalanannya itu adalah perjalanan untuk ketaatan. Bisa untuk silaturahim, ya, untuk silaturahim ke keluarga yang ada di kampung sana, ya, yang jauh, atau untuk ziarah,
atau untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh dan lain sebagainya. Yang penting bukan perjalanan untuk maksiat. Kebetulan misalkan di suatu daerah ada konser dangdut, kita mau hadir tuh jauh-jauh ya, dengan alasan kan saya sedang dalam perjalanan, boleh dong saya menjama sholat atau mengqashar sholat. Nah, ketika perjalanannya untuk maksiat itu tidak boleh Bapak Ibu. Walaupun dalam istilah fikih ada bahasa rukhsah ya. Rukhsah itu adalah keringanan di dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu kaidah. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Bahwa keringanan ini atau keringanan syara itu tidak didapatkan dengan maksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan syara itu tidak didapatkan dengan cara maksiat. Kalau perjalanannya untuk nonton konser dangdut, yaitu mah perjalanan maksiat, bukan perjalanan dalam rangka taat. Maka tidak boleh bagi orang yang seperti itu menjamak atau mengqashar sholatnya. Baik, pertanyaannya, sholat perjalanan yang dikatakan membolehkan orang untuk menjamak sholat atau mengqashar sholat itu tadi, pertama orang yang perjalanannya bukan dalam rangka maksiat tapi dalam rangka taat. Nah, di sini para ulama memberikan, ulama fikih terutama mengklasifikasi berbagai motif kemaksiatan bagi seorang musafir. Dan di sini dibagi menjadi 3. Ya. Jadi para ulama fikih mengklasifikasi berbagai motif kemaksiatan seorang musafir itu menjadi 3. Pertama, ini disebutkan di dalam Kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz 2 halaman 116, yaitu ditulis oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato. Apa yang pertama? Annal asiyah salasata aqsamin. Bahwa motif dari kemaksiatan seorang musafir itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-asi bis safari, yaitu al-asi bis safar di sini wa huwal ladzi ansha'a maksiatan. Orang yang dari awal dia bepergian tujuannya itu memang untuk maksiat. Jadi kemaksiatan seorang musafir yang pertama disebut al-asi bis safari. Siapa orang yang dikatakan al-asi bis safari di sini? Wa huwal ladzi ansha'a maksiat. Orang yang dari awal bepergian tujuannya itu untuk maksiat. Wasani yang kedua, al-asi bis safari fis safari, yaitu wa huwal ladzi qalbahu maksiatan ba'da ansha'ahu ta'atan. Orang yang mengganti tujuan bepergiannya itu ke arah maksiat setelah awalnya bertujuan untuk melakukan taat. Jadi yang kedua ini dikatakan dia berbelok tujuan dari taat kepada maksiat. Yang ketiga, wasalisu al-asi fis safari wa huwa alladhi yusafiru bi qasdi ta'ati wa asafi asna'ihi. Orang-orang yang bepergian dengan tujuan ketaatan, tetapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Ma'astimrari ta'ati allati qasduha. Di tengah perjalanan dia melakukan maksiat terus-menerus
dengan tujuan yang berupa ketaatan. Maknanya bahwa yang ketiga ini adalah tujuan dari sejak awal untuk ketaatan, tapi pada saat di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Apakah jenis musafir yang ketiga ini masih diperbolehkan untuk menjama atau mengqashar sholat? Jawabannya, jenis musafir yang ketiga ini dia masih tetap mendapat keringanan untuk menjama atau mengqashar sholat. Jadi yang ketiga ini dikatakan al-asi fis safar, bertujuan sejak awal untuk melakukan ketaatan, tapi di tengah perjalanan kemudian dia berbuat maksiat. Maka jenis musafir yang ketiga ini masih ada keringanan untuk melakukan jama atau mengqashar. Baik. Di sini yang paling penting dikatakan bahwa perjalanannya itu dalam rangka bukan perjalanan maksiat. Maka bagi orang yang perjalanannya dikatakan melakukan ketaatan dalam selangkah silaturahim, atau misalkan ketika kita mau pergi haji atau pergi umroh, maka orang-orang seperti itu diperbolehkan untuk menjama sholat atau mengqashar sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa jarak yang membolehkan seseorang untuk melakukan sholat jama atau qashar? Maka dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan dua marhalah. Dua marhalah dalam mazhab Syafi'i itu kurang lebih, ada yang mengatakan 82 km atau 84 km. Kalau versi pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, yaitu versi Syekh Wahbah Az-Zuhaili, jarak dua marhalah itu beliau mengatakan 89 km. Ini versi Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Menurut madhab Syafi'i dikatakan dua marhalah itu adalah kurang lebih 84 km. Berarti Bapak Ibu, ketika jaraknya kurang dari 84 atau 89 km, boleh nggak sholat itu dijamaah? Kalau perjalanannya kurang dari jarak 84 atau 89 km, pertanyaannya apakah boleh sholat itu dijamaah atau diqashar? Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat tadi. Tapi ketika nanti pembahasan dengan fikih kontemporer, maka pada saat perjalanan yang kurang dari 84 atau 89 km, karena situasi misalkan macet di perjalanan, maka itu bisa membolehkan orang tersebut untuk menjamak sholatnya. Alasannya apa? Kita tadi melihat dari kitab Asbah wan Nadzair, ada kaidah usul fikih. Kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini kaidahnya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keberatan itu bisa menarik kemudahan. Jakarta, Tangerang, jaraknya kurang lebih 30 km. Ini kan kalau secara memenuhi syarat ini kan belum. Kenapa? Karena jaraknya kurang dari 84. Tapi kalau situasi kondisi Jakarta ke Tangerang, keadaannya macet itu bisa berjam-jam, maka saat itu orang tersebut bisa nanti sholatnya dijamak. Apakah mau dijamak takdim atau mau dijamak takhir?
Ini menurut pembahasan dari fikih kontemporer. Kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisi. Seorang dokter saja itu bisa memeriksa aurat seorang pasien kalau memang itu dibutuhkan. Misalkan dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Kebetulan yang akan dia periksa di daerah perut. Yang harus dilihat, dibuka, disingkapin bajunya. Apakah boleh? Dalam rangka pengobatan, karena ini disebutnya masuk kepada masyaqqat, maka itu diperbolehkan. Kalau dalam rangka pengobatan. Begitupun orang yang puasa wajib, kalau dia sakit kan tidak mesti harus puasa. Kalau memang sakit, pada saat dia sembuh, ya udah ntar diganti dengan qadha. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Itu makanya kalau kita tidak belajar kaidah fikih atau usul fikih, ini memang kalau secara ini agak berat. Kok bisa begitu? Kan belum memenuhi syarat. Perjalanan yang harusnya 84 atau 89 yang membolehkan jamak atau qasar, tapi ini kan kurang dari jarak itu. Apakah boleh? Kalau situasinya, kondisinya macet seperti itu, bisa berjam-jam, maka merujuk kepada kaidah tadi yang membolehkan untuk sholat jamak. Nah, di sini yang boleh itu dijamak saja kalau kurang jaraknya itu dari 84 km. Hanya boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Ya. Ketika situasi tadi Jakarta Tangerang macet bisa berjam-jam, maka boleh silakan sholatnya dijamak, tapi hanya jamak saja, tidak boleh dikosor. Kalau tempuh jaraknya lebih dari 84 atau 89 km, maka itu boleh sholat dikosor. Seperti itu. Kosor itu apa, Pak? Meringkas. Sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada hadis Nabi. Kita akan bacakan hadis Nabi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini. Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, sangat senang, antukta rukhasuhu, ketika keringanan itu dilaksanakan. Jadi Allah itu sangat senang ketika keringanan hukum bagi si musafir itu dilaksanakan. Kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu, sebagaimana Allah membenci orang-orang yang melanggar aturan atau perintah Allah. Jadi ternyata kalau memang kita sedang dalam perjalanan yang menempuh jarak tadi yang membolehkan untuk sholat jamaah atau qasar, lakukan saja. Bahkan Allah itu lebih senang. Dan Allah senang kepada orang-orang yang melaksanakan keringanan hukum. Ya. Kemudian kita lakukan tuh sholat, atau apakah itu mau sholat jamaah atau mau sholat qasar yang diringkas tersebut, maka laksanakan saja. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, ya, di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi ketika keluar untuk melakukan perjalanan, yaksuru fis safari, Nabi suka mengqasar sholatnya,
wa yutimmu, dan ada kalanya Nabi pun menyempurnakannya, wa yasumu wa yuftiru, terkadang Nabi pun berpuasa, terkadang Nabi tidak puasa. Mananya adalah supaya ketika ada rukhsah seperti itu bisa dilakukan, silahkan. Bahkan tadi Allah itu sangat senang kepada hambanya pada saat dia sedang melakukan satu perjalanan yang dikatakan dalam fikih ada rukhsah keringanan bagi orang tersebut, kemudian dilakukan tuh rukhsahnya, maka orang tersebut mendapatkan cintanya Allah. Allah itu sangat senang pada orang-orang yang seperti itu. Masya Allah, Bapak Ibu. Maka mengenai tentang tadi hukum atau orang yang sholat bagi si musafir, tadi sekali lagi, jadi perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Kemudian bagaimana hukum sholat jamak bagi orang yang sakit? Apakah boleh? Jadi ada orang sakit, apakah boleh sholatnya itu di jamak? Gitu. Tadi sini ada perbedaan ulama mengenai orang yang sakit boleh sholatnya itu di jamak. Jadi ada ikhtilaf ulama. Baik, kita akan sampaikan referensi atau pendapat dari para ulama yang menyatakan antara boleh dan tidak, supaya nanti Bapak atau Ibu siapa saja menjadi ini sebuah bahan ilmu bagi kita. Cuman nanti dilihat kadar sakitnya itu sakit apa? Apakah dikatakan sakitnya itu berat atau ringan? Seperti itu. Baik. Yang pertama di dalam kitab Al-Majmu'. Sudah tentu ketika kita mendengar kitab Al-Majmu', itu adalah karangan Imam Nawawi. Ini kitab yang sangat masyhur, yang banyak dirujuk, dijadikan sebagai referensi. Di dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan, la yajuzu, tidak boleh, kata Imam Nawawi. Jadi orang sakit menjamak sholat, kata Imam Nawawi, la yajuzu. Baik, kita akan bacakan. Fa'ammal wahilu warrihu wazulmatu. Adapun jalanan berlumpur, warrihu dan adanya angin kencang, wazulmatu dan cuaca gelap, wal maradu dan orang sakit, fala yajuzu al jam'u. Maka kata Imam Nawawi, tidak boleh menjamak sholatnya orang yang dikatakan sakit tadi. Kenapa? Fa innaha qad kanas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Nawawi, kondisi seperti yang dikatakan tadi itu pernah terjadi juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yankilu annahu jama'un li ajliha. Nyatanya Nabi sendiri tidak menjamak sholat karena sebab tersebut. Bapak pernah mendengar gak ketika Nabi sakit? Ketika Nabi sakit itu Nabi menjamak sholatnya. Pernah mendengar gak? Atau hadis atau apa? Di dalam apa? Sejarah. Itu Nabi pada saat sakitnya lumayan parah, itu sampai minta diboyong untuk ke masjid. Minta diboyong untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan sahabat. Walaupun saat itu Nabi tidak menjadi imam. Tapi ternyata tidak pernah Nabi menjamak sesakit apapun untuk menjamak sholatnya. Karena kita berbicara mengenai tentang tadi maqasidus syariah, dari tujuan syariat itu ternyata
atau dikaitkan dengan hadis tadi yang riwayat Imam Ahmad, bu'istu bil hanifiyati samha, bahwa kata Nabi, aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang sangat mudah untuk diamalkan. Tujuan syariat tersebut salah satunya adalah adamul haraj, tidak ada kesusahan di dalam agama. Maknanya agama itu mudah kita amalkan, jadi tidak ada alasan supaya kita tidak sholat. Pak, kenapa kamu tidak sholat? Karena saya sakit. Kenapa tidak puasa? Sakit. Ya, kalau puasa masih boleh lah, tidak puasa. Tapi ketika sholat, dalam sholat, sakit tidak alasan tidak sholat karena dia sedang sakit, enggak. Justru sesakit apapun sedang sakit kita, apapun yang namanya sholat itu kan wajib dilakukan, dilaksanakan, tidak boleh tidak. Dalam hal ini adalah untuk menghindari kesulitan tersebut, maka adanya pembahasan di dalam usul fikih atau kaidah-kaidah usul fikih ini untuk memberikan kemudahan bagi si pengamal dalam hal tersebut. Tapi yang paling penting adalah jelas rujukan. Maknanya kita pun tidak boleh memudah-mudahkan. Ya, memang agama itu mudah diamalkan, tapi jangan dimudahkan. Contohnya seperti apa? Kita tidak kemana-mana, perjalanan enggak, ada di rumah, tapi tiba-tiba sholat zuhur 2 rakaat. Tujuan diringkes mau dikosot, padahal kita enggak kemana-mana. Ini enggak boleh. Ya, kita enggak kemana-mana, di rumah ada, tiba-tiba mau mengkosor sholat. Ini yang dimudah-mudahkan ini mah. Ini yang tidak boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, di sini ditegaskan, berarti antara pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dengan pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam karangan kitabnya Fathul Mu'in, ini agak bertolak, bertentangan. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ini justru boleh bagi orang yang sakit menjama sholat. Bahkan dikatakan al-mukhtar. Ini pendapat yang terpilih. Kita bacakan. Yajuzu al-jam'u bil marodi. Boleh menjama sholat sebab sakit atau karena sakit. Takdiman wa takhiran, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, alal mukhtari, menurut pendapat mukhtar. Mukhtar ini pendapat yang terpilih. Oh, jadi tadi dalam kitab Al-Majmu karangan Imam Nawawi, bagi orang sakit tidak boleh menjama sholatnya. Tapi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, ini kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren, kalangan pesantren. Memang salah satu pengarangnya itu bermadzhab Syafi'i. Tapi kata dalam kitab Fathul Mu'in justru boleh. Ya, boleh menjamak sholat bagi orang yang sakit. Pertanyaannya, sakitnya itu yang gimana? Nah, kita tengok. Disebutkan di dalam kitab At-Tariqatus Sadidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad. Jadi yang mengarang kitab Tariqatus Sadidah ini seorang habib, namanya Al-Habib Hasan bin Ahmad. Beliau memperjelas mengenai tentang ukuran sakitnya itu. Kita bacakan. Dhabitul maradi al-mubihu lil jam'i antal aqahu masyaqqatan syadidatan idza shalla kulla sholatin fi waqtiha. Jadi kata pengarang kitab At-Tariqatus Sadidah disebutkan bahwa ukuran sakitnya yang membolehkan untuk sholat jamaah, sakitnya itu yang mengakibatkan masyaqqatan syadidatan, yang berat sangat.
Berarti dikatakan sakit yang berat sangat itu ya sakitnya memang sakit yang agak apa? Ya agak parah ya. Misalkan ya memang atau misalkan orang ini kalau dia melakukan sholat setiap waktu itu agak kesulitan gitu. Tah bagi orang-orang yang melakukan atau yang sakitnya ketika dia melakukan sholatnya setiap waktu agak kesulitan, maka boleh bagi orang yang sakit tersebut untuk menjama sholatnya. Idza shalla kulla sholatin fi waqtiha. Jadi apabila orang yang sakit itu memaksakan untuk sholat di setiap waktu. Jadi kalau memang agak apa, misalkan agak sulit ketika sholat itu dilakukan setiap waktu, maka bagi orang yang sakit seperti itu silahkan boleh sholatnya untuk dijama. Berarti di sini ada perbedaan di antara para ulama mengenai tentang bolehnya orang sakit untuk menjama sholat atau tidak. Maka sekali lagi kata Imam Nawawi tadi dalam kitab Al-Majmu' boleh mengatakan tidak boleh. Ya, tadi alasannya sudah disampaikan. Tapi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, dikatakan justru dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan boleh untuk menjama sholat bagi orang yang sakit. Seperti apakah jama takdim ataupun jama takhir. Ini pendapat yang lebih terpilih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita ngobrol ya. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Dan ingat bahwa ketika kita berbicara mengenai tentang maqasidus syariah, tujuan syariat, pertama tadi ada mulharaj, tidak ada kesusahan dalam agama. Maknanya mudah agama itu kita amalkan. Yang kedua ada taklilut takallif, sedikit beban. Dan memang agama itu tidak membebani diri kita. Ya, intinya seperti itu. Bapak sholat setiap hari 5 kali, 5 waktu. Pertanyaan itu membebani kita enggak? Kan enggak. Justru ketika kita sholat, maka pahala sholat itu akan kita butuhkan nanti. Bapak haji atau umroh, ongkosnya kan besar. Waktunya tidak sebentar untuk haji. Apakah itu membebani kita? Enggak. Justru di saat dilakukan kewajiban tersebut bagi orang sudah mampu, pahala haji itu akan pasti kita butuhkan. Begitupun dalam zakat, sodako atau tulabul ilmi, ini tidak membebani diri kita. Justru nanti kita akan membutuhkan pahala-pahala tersebut. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja. Manfaat dari ibadah yang kita lakukan itu pasti akan kita nikmati. Di dunia saja itu pasti akan bisa kita nikmati. Apalagi nanti di akhirat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Aina ngobrol saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk bisa melaksanakan jamaah secara bebas dan puasa gitu lah ya. Dan kalau ketika sedang berpergian maupun jaraknya lebih dari 80 km atau kurang, pasti rasa itu sholat itu ya tidak apa ya, maksudnya tidak seluasa pas ketika berada di rumah aja gitu. Nah itu kan apa? Jadi itu apa? Baik itu apa? Lagi ada macet atau enggak? Ada biasa atau lagi ada repot atau ribet pas pergi gitu. Nah ya itu kenapa itu Pak Ustaz? Jadi kita kalau di rumah kan lebih gampang. Tapi kalau misalkan pas lagi pergi baik jarak jauh ataupun dekat, baik lagi macet atau biasa aja, itu pasti katanya susah gitu buat sholat. Bahkan kadang kalau pas sampai pergi itu kadang dilewatkan aja gitu untuk sholat, kenapa itu? Ya.
Memang ketika kita sedang berada di rumah, tidak kemana-mana, itu kita bisa leluasa sholat itu dilakukan secara sempurna. Ya, walaupun nanti dalam pelaksanaan apakah kita ya tidak menyempurnakan bacaan atau gerakan. Tapi ketika berada di rumah memang sholat bisa dilakukan secara leluasa. Bahkan kita bisa berjamaah di masjid. Ya. Berbeda pada saat kita sedang dalam perjalanan. Mau berjamaah dengan yang lain kan agak sulit. Terkadang kita sholat sendiri, itu pun sholatnya dijamaahkan seperti itu. Itu yang dinamakan dengan keringanan bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan tersebut. Maka sebenarnya untung Allah itu memudahkan, memberikan keringanan, rukhsah bagi orang tersebut. Kalau misalkan di dalam Islam, dalam agama tidak ada bahasa rukhsah tanpa pengecualian misalkan, itu agak sulit dan repot. Makanya adanya rukhsah keringanan ini ditujukan bagi mereka yang tadi, bagi orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan, maka sholat boleh dijamak, bahkan sholatnya boleh dikosor. Ini untuk mempermudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Awas ya, agama itu mudah diamalkan, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan seperti itu. Ya betul. Ya. Lebih leluasa sholat dilakukan pada saat kita di rumah, ada di rumah. Jadi pada saat tidak kemana-mana. Iya. Nah, karena itu agama membolehkan yang bahasanya rukhsah dalam istilah fikih, maka laksanakan saja rukhsah tersebut. Ya, tidak mesti kita harus memaksakan. Apalagi kalau dalam perjalanan itu kita tidak membawa kendaraan sendiri, atau misalkan naiknya mobil umum, itu kan agak sulit. Untuk mengatur waktu untuk sholat itu kan agak sulit. Justru kita yang harus mengikuti aturan mereka. Tidak bisa kita memberhentikan. Misal pada saat naik bis, naik kereta, tolong masinis berhenti dong, saya mau sholat, kan nggak bisa. Kalau naik kendaraan pribadi, nyetir sendiri, ya udah waktu sholat, bapak mampir ke rest area, sholat di sana, enak. Kalau bawa kendaraan sendiri, bisa setelah itu kan istirahat dulu, ngopi dulu, indomie dulu kan gitu. Baik, ada lagi silakan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Kalau sudah masuk waktu, boleh itu dilakukan di bandara sholatnya. Kalau sudah masuk, tapi kalau belum masuk waktu kan belum masuk waktu. Nah, misalkan kita berangkat terbang itu belum masuk waktu sholat subuh. Misal nih, sholat subuh 4:30, misal berangkat jam 4-nya. Nah, gimana sholat subuhnya nih? Nah, bisa dilakukan di pesawat. Jam 12:30. Kalau sudah otomatis kalau berangkat jam 1 malam kan belum masuk waktu ya, belum masuk waktu subuhnya. Maka nanti kita sholatnya di pesawat saja. Kita ikut waktu, misalkan ikuti waktu awal saja. Misalkan pada saat di pesawat nih, masing-masing kita pesawat, pada saat lihat jam, wah ini udah 4:30 nih. Nah, ikut waktu itu aja dulu untuk melaksanakan sholat subuhnya. Nah, kalau sekarang ngikutin waktu sana, kemudian
pada saat sampai di sana sudah terang, intinya sholat subuhnya sudah habis, berarti kita belum sholat. Maka laksanakan sholatnya di pesawat tadi. Jadi ngikutin waktu saat itu dan bisa bertanya. Jadi bisa bertanya ke pramugari seperti itu. Terus gimana untuk arah kiblatnya? Ya udah, sesuaikan saja pada saat kita berada di pesawat. Yang penting saat itu kita meyakini sudah mengarah ke arah kiblat, maka saat itu boleh untuk takbir dan menyelesaikan sholatnya seperti itu. Jadi bisa dilakukan di pesawat saja. Ya. Jadi jangan mengikuti waktu pada saat di tujuan akhir. Khawatir waktunya sudah habis. Ya, kalau sudah habis kan berarti kita belum sholat subuh. Baik, terima kasih Pak pertanyaan. Ada lagi? Ibu mau bertanya, Ibu? Enggak Pak Haji. Baik. Batas dikatakan musafir itu berapa lama? Ya, batasnya itu memang 3 hari. Ada dalam hadis Nabi. Apakah pada saat kita sudah sampai di tempat tujuan, apakah masih boleh sholat kita di jamaah? Kalau saya sendiri, kalau sudah sampai di tujuan tidak di jamaah, tapi sholat seperti biasa. Kalau sudah di tempat, berbeda masih dalam perjalanan, itu boleh silahkan. Itu pendapat saya sendiri ya. Kalau saya merujuk ke sana. Kalau kita sudah berada di tempat tujuan, walaupun itu bukan kampung kita, tapi karena kita sudah berada di tempat yang kita tuju, maka laksanakan sholat seperti biasa saja. Jangan di jamaah. Kecuali ketika masih dalam perjalanannya, belum sampai ke tujuan, maka itu masih boleh untuk di jamaah, bahkan di qashar. Seperti itu Pak Haji. Kenapa? Kiasan orang sakit. Boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in. Iya. Dulu kita pada saat membahas tentang fiqh kontemporer dengan guru dosen itu memang membahas, boleh mengatakan boleh. Ya, seperti pengantin, itu boleh sholatnya di jamaah. Ya. Itu pada saat membahas fikih kontemporer, jadi boleh mengatakan boleh bagi si pengantin untuk sholatnya di jamaah. Baik, nanti untuk lebih luasnya kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat, menambah ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat, semoga diberikan kekuatan, taufik hidayah oleh Allah SWT agar tetap konsisten dalam melakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.